Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasjat, perwakilan dari kelompok DPW. Di sini proyeknya adalah membuat CRUD tutorial, membuat CRUD kawan-kawan. Untuk melengkapi proyek UAS, sini saya mencoba membuat CRUD. Kelompok saya dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 orang. Pertama adalah saya, Hasjat, terus Eko Muhajirin, Bariki Lestawardana, Arif Anabil. Di sini saya mencoba membuat CRUD tentang bimbingan pelatihan beserta daftar pesertanya. Nah, langsung aja ya kawan-kawan ke tutorialnya. Bersama saya, Hasjat. Pertama-tama kalian buka aplikasi Sampipi. Jika kalian belum punya aplikasi Sampipi, silakan install di Google. Silakan aktifkan Sampipi-nya terlebih dahulu. Terus kita ke PHP My Admin-nya. Silakan buka PHP My Admin localhost PHP My Admin. Nah, di sini kalian bisa membuat database terlebih dahulu. Di sini saya membuat database CRUD UAS dengan nama tabel peserta dengan jumlah kolomnya adalah 6. Untuk filenya, saya di sini membuat pertama-tama adalah ID peserta untuk dijadikan primary key kawan-kawan. Ayo kita buat, kita masukkan ID peserta, terus untuk variabelnya kita gunakan nanti integer, kita ubah di sini primary key, terus di sini terus kita isikan nama variabelnya varchar dengan panjang nilai 100. Selanjutnya seperti begitu ya juga kawan-kawan, kita masukkan sekolah, varchar panjang nilainya 100. Habis itu jurusan, varchar juga untuk variabelnya, panjang nilainya 100. Selanjutnya adalah nomor HP, kita masukkan varchar juga panjang nilai 100. Begitu juga dengan alamat. Selanjutnya kita simpan. Oke, sudah berhasil. Inilah tampilannya. Untuk selanjutnya kita buka Visual Studio Code kita kawan-kawan. Sini kita akan open folder terlebih dahulu. Oke, sudah masuk ke foldernya Project UAS. Dan sini saya membuat file koneksi PHP terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan PHP, terus ketikkan user, isikan dengan localhost. Hostnya kita isikan localhost, dengan user kita isikan root. Untuk passwordnya kita kosongkan saja kawan-kawan. Dan untuk database-nya kita koneksikan ke CRUD UAS tadi yang telah kita buat. Untuk mengeceknya di sini saya membuat variabel count untuk memeriksa apakah sudah connect atau belum. Silakan ketika MySQLi connect host, ketikkan host, user, password, dan database-nya atau disingkat dengan DB. Setelah itu, untuk mengecek apakah dia berhasil atau gagal terkoneksi, kita bisa membuat if tanda seru count kita ketikkan, terus koneksi gagal. Ketika MySQLi connect error. Oke, MySQLi connect error, dan
Jika codingan koneksinya berhasil, maka kita akan menampilkan echo koneksi berhasil ya kawan-kawan. Selanjutnya kita akan mengetesnya koneksi berhasil atau tidak. Silahkan ke Google lalu ketikkan localhost /project uas /koneksi.php. Ternyata koneksinya berhasil ya kawan-kawan. Selanjutnya setelah kita membuat file koneksi PHP, kita akan membuat file yang bernama index.php terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan HTML tercampur dengan Bootstrap. Kita buat HTML-nya terlebih dahulu kawan-kawan. Oke, setelah kita buat tab index PHP-nya, terus ada HTML-nya. Di sini kita kasih title dengan nama, kita akan membuat daftar peserta pelatihan BLK ya. Di sini kita kasih nama aplikasi BLK. Oke. Selanjutnya kita akan terkaitkan dengan Bootstrap. Selanjutnya kita cek ya kawan-kawan hasilnya. Untuk hasilnya inilah. Oh, di sini masih ada koneksi berhasil ya. Oke, di sini kita hapus saja karena koneksi itu berhasil. Oke, di sini kita hapus kawan-kawan. Kita Ctrl S. Nah, oke, sudah. Di sini ada bimbingan pelatihan dan warnanya adalah hitam. Di sini kita menggunakan yang namanya nav. Nah, nav ini adalah elemen yang mendefinisikan sebuah bagian untuk menu navigasi. Di sini kita punya teksnya yang adalah bimbingan pelatihan yang akan ditampilkan sebagai navbar. Dan span ini adalah elemen inline yang digunakan untuk mengelompokkan elemen dan menerapkan gaya kepadanya. Di sini digunakan untuk memberikan gaya pada teks bimbingan pada pelatihan pada navbar ya kawan-kawan. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Oke, kita di sini membuat tabel ya. Oh, sebelum buat tabel kita membuat div-nya terlebih dahulu. Div. Bisa kasih class-nya container. Oke, di sini kita kasih break line dan untuk H4-nya adalah center ya, kawan-kawan. Center. Oke. Daftar peserta pelatihan. Kita cek dulu hasilnya. Oke, di sini sudah tengah-tengah ya kawan-kawan. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu, div plus container adalah elemen untuk mengelompokkan konten dan memberi kelas pada Bootstrap yang membatasi lebar konten untuk tampilan yang lebih baik pada berbagai perangkat. Nah, dan H4-nya ini adalah elemen heading level 4 yang menampilkan judul daftar peserta pelatihan di tengah halaman. Selanjutnya kita membuat tabel. Tabel. Terus kita kasih tit ya. Oke. Tit. Di sini kita kasih class-nya tabel primary. Oke. Untuk selanjutnya kita kasih tr dan th. Di sini saya telah jelaskan dulu ya kawan-kawan untuk apa itu tabel. Tabel inilah elemen untuk membuat tabel yang untuk menampilkan data peserta. Dan untuk tit adalah elemen untuk bagian kepala tabel atau header. Dan tr ini adalah elemen untuk baris dalam tabel. Untuk th adalah elemen cell header dalam tabel.
Oke, kita kasihkan karena kita membuat daftar tabel peserta. Terus pertama-tama kita pasti akan yang ini adalah nomor peserta. Oke, nomor. Nah, kita butuh kita butuh 5. Coba deh nama sekolah jurusan. Terus jurusan kita kasih nomor HP. Aksi ini, kalau untuk aksi kita pasti akan menghapus atau mengupdate data ya kawan-kawan. Kita kasih cosplay nya sama dengan 2. Oke, kita lihat dulu ya hasilnya kawan-kawan. Nah, di sini belum ada ini ya kawan-kawan. Kayaknya masih ada yang kurang ya kawan-kawan. Oke, kita periksa lagi. Oh, di sini belum kita kasih class. Kita kasih classnya my tree tabel kasih border. Oke, kita cek kawan-kawan. Nah, di sini udah jadi ya untuk tabel-tabelnya beserta bordernya. Oke, selanjutnya kita buat untuk body-nya ya kawan-kawan. Di sini kita kasih body, kasih indeks HP dulu. HP tutup. Oke, di PHP-nya di sini ya, di bawah tip. Oke, kita hapus, kita kasih body. Nah, di sini saya jelaskan body adalah elemen untuk bagian isi tabel. Nah, kita isi dulu untuk tabelnya. Pertama-tama kita akan untuk PHP-nya. Kita kan membuat dengan PHP ya. Oke, kita periksa dulu di sini. Oke, kita kasih include koneksi. Koneksi terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kita membuat koneksi ya, mengkoneksikannya ke file koneksi, seterusnya kita membuat untuk file select from yang menampilkan data peserta. Oke, kita pertama-tama membuat variabel SQL, terus kita kasih select from. Tadi yang kita buat di sini kita peserta karena tabel kita yang bernama adalah peserta. Order by ID peserta. Oke, kita text. Selanjutnya kita membuat variabel hasil dan MySQL query. Oke. Dan sini mengambil variabel con yang difungsi, terus kita ambil SQL. Oke. Selanjutnya adalah variabel no. Karena kita menampilkan datanya berurutan, kita membuat array di sini. Array membuat variabel data sama dengan SQLi fetch array, terus hasil. Oke. No. Plus. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit apa itu
select from, SQL, hasil, while, include. Nah, untuk SQL select from peserta order by ID peserta tag ini adalah perintah SQL untuk mengambil semua data peserta dari tabel peserta dan mengurutkannya berdasarkan kolom ID peserta secara descending atau dari terbesar ke terkecil. Nah, untuk hasil MySQL query koneksi SQL ini adalah perintah untuk mengeksekusi query SQL di atas dengan menggunakan koneksi database yang telah dibuat sebelumnya. Hasil dari query yang akan disimpan di variabel hasil. Untuk 0 sama dengan 0, ini adalah variabel untuk menghitung nomor urut peserta. Dan untuk while ini data sama dengan MySQL fetch array hasil. Ini adalah perulangan while yang digunakan untuk mengambil setiap baris data query dan menyimpannya dalam variabel data dalam bentuk array. Nah, itu saja penjelasannya. Kita lanjut lagi ke untuk mengambil data-datanya. Oke, sini kita hapus sedikit ya, kawan-kawan. Kita hapus. Oke. Kita buka lagi TR. Masalah ya. Sini sebelumnya harusnya ada tanda kurung di sini. Oke, ini seharusnya ada TD, TR terlebih dahulu, habis itu TD, habis itu PHP, Echo, Echo dan mengandung nomor array, tutup, kita kasih TD. Oke. Setelah TD lagi kawan-kawan, kita kasihkan PHP di sini. PHP Echo, kita menampilkan data dia. Data manggil nama. Oke, salah. Nama kita tutup di sini. Setelah kita kasih ya. Oke, di sini ini kita copy saja ya kawan-kawan. Nanti ada nama. Kita habis nama di sini. Kita kasih sekolah. Terus itu jurusan. Nomor HP. Oh, kurang satu ya. Terusnya ada alamat. Oke. Alamat. Oke, kawan-kawan, di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk TD tanda tanya PHP Econo ID ini adalah elemen sel dalam tabel yang akan menampilkan nomor urut peserta. Nah, dengan begitu juga yang di bawahnya ya, untuk yang terakhir adalah data alamat. Nah, ini adalah sel dalam tabel yang akan menampilkan alamat peserta yang telah diinput dari tambah data nanti kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita ke untuk update-nya sama update terus delete. Nah, sekarang kita buat di sini nanti kita buat di sini kita buatkan dulu untuk itunya linknya. Oke, create PHP ya, nanti kita aku masukkan create PHP ya. Sini class kita kasih class. Oh, di sini kita kasih class backgroundnya primary saja ya, supaya bagus ya kan kawan. Oh, kita kasih posisinya adalah di bawah button. Kita kasih tambah data. Oke, kita cek terlebih dahulu. Sini akan tampil ya di bawah di sini nanti. Ada yang error di 39.
Nah, di sini. Oh, di sini seharusnya ini kurang ya. Nah, kita save. Lagi-lagi 41. Oh, ini sudah 2 digit. 22 buah. Ini ada yang error adalah 40. Nah, di 40 kita cek dulu ya kawan-kawan. Seharusnya udah benar sih. Oh, ini kan belum ya. Ini belum ditutup. Oke, nanti akan seharusnya ada sih. Kita lanjut ya kawan-kawan. Selesaikan terlebih dahulu. Oke, ini adalah TD lagi. TD. Ini buat linknya kawan. Update PHP nanti ya. Dan ID peserta. Oke, kita akan echo HTML special charts. Kasih data di sini. Data terus ID peserta. Nah, ini sudah benar. Kita tutup ya kawan-kawan. Di sini kasih class. Oh iya, mana ya? Oh, seharusnya ini di dalam. Oh ya, ini di dalam sini. Serta dalamnya. Ini kita hapus saja. Tutup. Oke. Habis itu kita kasih yang namanya class. Oh, salah. Ini seharusnya tutup dulu ya. Oke. Saya di mana ya? Seharusnya udah ya kan kawan. Oh iya, di sini seharusnya ada. Oke. Kasih class BTN warna kuning ya, kuning atau oranye kayaknya. Kuning sajalah, warning. Di sini terkesan saya kasih bin titik ya kan. Di sini BTN warning. Untuk role-nya kita kasih button. Nah, di sini kita update. Coba kita cek terlebih dahulu kawan-kawan. Harusnya udah ya. Harusnya di sini nanti ada update. Kita masukkan data terlebih dahulu nanti. Kita coba. Coba lagi untuk menghapus ya. Hapus data. SPHP dulu. Echo HTML chart special chart. Kasih data server, bukan data ya. Server. Sini PHP serve. Tutup di sini. Oke, kita kasih tutup PHP juga. Sudah. Selanjutnya masukkan ID peserta. Oke. Echo data ID peserta. Kita tutup lagi tutup PHP-nya.
Oke, kita kasih class lagi. Kita kasih classnya salah. Kita kasih class di sini, class dengan backgroundnya danger ya kan. Untuk role-nya kita samakan button. Di sini kita kasih nama delete untuk menghapus data ya. Nah, ini sudah hampir selesai ya kawan-kawan. Di sini sudah ada ya, di bawah tr nih kita kasih php ya. Selesai di sini salah. Oke. Sip. Kita coba. Kita coba lagi ya. Localhost 40. Seharusnya udah betul ya kawan-kawan ya di sini ya. Kita coba lagi. 40. Nih, kita cek dulu ya kawan-kawan. Selanjutnya kita yang error tadi nanti kita akan buatkan setelah kita membuat PHP-nya satu lagi ya kawan-kawan. Nah, kita di sini membuat PHP lagi. Oke. Kita koneksikan terlebih dahulu ke file koneksinya. Input. Koneksi PHP. Pertama kita menggunakan fungsi if. Nah, di sini saya menggunakan fungsi if. Kita akan mengecek apakah ada kiriman form dari metode post tadi. Nah, kita putar. Oke. Fungsi if habis itu iset. Kita fungsi iset. Selain set get ID peserta. Setelah itu kita masukkan variabel ID peserta HTML special class. Kita gunakan get lagi ID peserta. Kita tutup. Kita untuk variabel SQL untuk mendelete ya nanti. Kita kasih delete from tabel peserta, di mana ID pesertanya itu yang akan delete nanti ya kawan-kawan. Kasih sini ID peserta. Oke, kita tutup. Selanjutnya perbandingan itu perbandingannya. If sesuai dengan hasil, kita buka kurung kerawat. Berhasil nanti akan ke sini, kita arahkan ke location ini lokasi ya. Locationnya kita kasih di index PHP. Oke. Dan jika gagal nanti akan kita munculkan echo apa ya guys ya. Visit class kayaknya.
fungsi div di sini, div class div class array sehingga kita tutup. Di sini tutup dulu, tanggal data gagal dihapus. Oke, tutup lagi divnya, div Oke, jelaskan kalau location echo reflexkan jika gagal, di mana kita melihat peserta dan gagal, nanti akan memunculkan data gagal dihapus ya kawan-kawan. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu untuk fungsi IZ-nya apa, ID peserta itu apa. Nah, kawan-kawan, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang arti if IZ, get ID, dan if else. Misalnya if else. Jadi kita menjelaskan sedikit. Untuk if I set get ID peserta, ini adalah kondisi untuk memeriksa apakah ada parameter ID peserta yang dikirim melalui URL dengan metode get. Nah, untuk ID peserta HTML specifier yang ini adalah perintah untuk mengambil nilai dari parameter ID peserta yang dikirimkan melalui URL dan menyimpannya dalam variabel ID peserta. Fungsi HTML Special Charge digunakan untuk mencegah serangan cross-site scripting atau XSS dengan mengkonversi karakter khusus menjadi entitas HTML. Nah, untuk SQL delete from peserta, ini adalah perintah SQL untuk menghapus baris data dari tabel peserta yang dimiliki ID peserta sesuai dengan nilai ID peserta. Untuk hasil, ini adalah kondisi untuk mengecek apakah query untuk menghapus data peserta berhasil dijalankan atau tidak. Jika penghapusan data peserta berhasil, penggunaan akan diarahkan kembali ke halaman index.php. Dan jika penghapusan data peserta gagal, pesan data nanti akan menunjukkan pesan data gagal dihapus akan ditampilkan dalam bentuk kotak peringatan alert berwarna merah. Oke, kita cek hasilnya. Fatal error. Oke, di sini di sini ada yang salah. Yang punya yang tadi ya kawan-kawan. Di sini ini kurang H ternyata kawan-kawan. Kita cek apakah berhasil. Sudah berhasil. Di sini kita sudah membuat tabel nomor, nama, sekolah, jurusan, nomor HP, aksi. Di sini juga sudah ada tambah data. Nah, inilah hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat file update atau create terlebih dahulu ya kawan-kawan. Kita membuat file apa dulu ya? Kita buat file create dulu ya, dulu. Create PHP. Kita gunakan fungsi HTML-nya dulu. Nah, di sini kita hapus saja. Untuk title-nya kita kasih from pendaftaran peserta. Oke. Dan kita akan mengambil bootstrap ya kawan-kawan. Di sini kita ambil lagi bootstrapnya. Oke, yang ini ya kita copy. Yang bagian atasnya saja. Kita masukkan ke sini. Sudah. Nah, pertama-tama ke bagian body sini kita pertama-tama akan membuat div-nya dulu. Div kita
kita kasih class container. Oke, container. Udah, kita kasih judul H2 saja, data pelatihan. Oke, sudah. Kita di sini menggunakan from action dari Bootstrap ya kawan-kawan. Di sini kita mengambil from Bootstrap from actionnya nantilah itu sih. Dan actionnya kita kasih sekarang aja ya. Echo server. PHP serve. Kita tutup. Oke, kita kasih metodenya metode post. Di sini kita menggunakan Bootstrap. Kompetitifnya dulu, classnya kita kasih nama from group. Oke, kita kasih label. Untuk labelnya ini nggak usah kasih for ya, label sekolah. Di sini untuk inputnya input text. Oke, namanya kasih sekolah. Untuk kelasnya kita kasih kelasnya from control. Class holder, masukkan nama value. Nah, di sini sudah ada. Kita coba cek dulu untuk hasilnya. Kita ke get PHP. Oh iya, terus sebelum kita koneksikan ya. PHP-nya dulu. Include koneksi PHP. Oke, tutup. Oh, udah selesai. Oh, untuk itu ntar kita cek koneksi PHP. Oh, di sini tutup ya kawan-kawan. Oh, di sini salah. Create PHP. Oke, nah di sini sudah ada sekolah. Silakan masukkan nama sekolah misalnya. Selanjutnya ini kita copy saja. Kita copy yang bagian ini saja ya kawan-kawan. Di sini kita copy. Kita kasih div. Kita kasih 5. Oke, kita kontrol. Oke, di sini sudah ada ya. Kita lanjutkan lagi. Di sini kita ubah. Di sini kita masukkan. Oh, di sini nama. Dan sini adalah nama terlebih dahulu. Di sini baru sekolah.
sekolah, from control masukkan nama sekolah. Di sekolah kita kasih jurusan. Di sini kita kasih nama jurusan. Masukkan jurusan. Sesuai ya. Oke, setelah jurusan masukkan nomor HP. Nomor HP. Type-nya di sini adalah nama teks dan namanya adalah nomor HP. Oke, masukkan nomor HP. Di sini adalah alamat. Namanya adalah alamat dan untuk masukkan alamat kita cek terlebih dahulu. Oke, di sini sudah berubah ya kawan-kawan. Selanjutnya kita buat file PHP-nya lagi, sisa itu saja. Oke. Oh, masih ada yang kurang. Butonnya kita kasih untuk submitnya. Oke, typingnya kita kasih submit. Namanya kita kasih submit juga. Habis itu kelas kita kasih kelasnya. Di sini kita mau menggunakan warna biru. Oke, BTN primary, warna biru lah kan biar serasi ya. Submit, kita cek. Di sini sudah ada submit. Sepertinya ini terlalu mepet ya. Kita kasih margin atasnya kali. MT-nya di sini kasih MT sama dengan 2. Oke, sudah margin top ini. Selanjutnya kita membuat file PHP-nya di sini saja ya, di bagian body. Oke, kita kasih file PHP, tutup. Oke, pertama-tama kita include-kan dulu, include koneksi PHP. Nah, sebelum lanjut, saya mau menjelaskan sedikit tentang yang di bawah ini. Mengapa bisa menjadi gini? Di sini sedikit saya jelaskan. Oke, sedikit saya jelaskan lagi. Ini adalah from action. Nah, untuk ini adalah elemen from HTML yang digunakan untuk mengirimkan data peserta ke halaman yang sama untuk diproses. Atribut action ini disetel dengan nilai PHP serve yang akan mengarahkan data from ke halaman yang sedang diakses. Atribut method disetel sebagai post untuk mengirimkan data melalui metode HTTP post. Nah, untuk div class from group-nya, ini adalah div yang mengelompokkan elemen-elemen dalam from untuk diberi gaya menggunakan bootstrap. Di bootstrap ada banyak pilihan from, ya kita cari from. Oh, di sini kita cari from ya. From view. Nah, di sini ada banyak pilihan from. Kalian bisa memilih sesuai kemauan kalian sendiri. Nah, inilah ada contohnya from control. Banyak. Tadi saya menggunakan yang ini ya, kawan. Nanti untuk formnya kalian bisa pilih sendiri sesuai kemauan kalian. Oke, di sini saya
menjelaskan lagi input type placeholder ini apa. Ini adalah elemen text area yang digunakan untuk mengambil data alamat peserta atribut. Name digunakan untuk mengidentifikasi input di sisi server. Atribut class from control untuk menerapkan gaya bootstrap pada text area. Atribut rows menentukan tinggi jumlah baris text area. Atribut placeholder menampilkan teks. Oh, di sini nggak ada rows ya. Di sini cuma ada text placeholder. Nah, menampilkan teks masukan halamat sebagai penunjuk bagi pengguna. Atribut retrieve menandakan bahwa teks area ini harus diisi sebelum data dikirimkan. Untuk button type submit nih, dan submit ini adalah tombol submit yang digunakan untuk mengirimkan data from. Atribut types disetel sebagai submit untuk menandakan tombol submit. Atribut name disetel sebagai submit untuk mengidentifikasikan tombol ini diisi server. Atribut class disetel sebagai btn primary untuk melakukan gaya bootstrap pada tombol. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang codingan ini. Selanjutnya kita lanjut ke koneksi PHP-nya ya kawan-kawan. Pertama, kita menggunakan fungsi function. Oke. Start dulu. Input. Salah. Kita input terlebih dahulu. Input data. Oke. Kita ambil datanya. Kirim. Data. Lanjut lagi, ini kita copy saja ya. Copy. Nah, untuk di sini kita ubah menjadi strip yang ini ya. Kita tutup. Dan sini kita gunakan HTML special charge. Kita tutup. Return data. Nanti akan saya jelaskan ya ini apa setelah saya membuat include PHP-nya nanti ya kawan-kawan. Terus nanti kita if, kita kasih di sini server. Habis itu kasih request method sama dengan post. Oke, kita buka kurung kurawal. Kita akan mengambil variabel yang kita inputkan tadi ya kawan-kawan. Pertama kita akan mengambil variabel nama. Setelah itu kita inputkan input. Kita post ya. Kita post. Terus kita kasih nama. Kita tutup sini. Oke, untuk ini kita copy saja ya. Cukup. Nah, untuk di sini kita ubah menjadi sekolah. Namanya kita ubah jurusan. Terus nomor HP. Itu alamat. Oke, untuk desainnya juga kita ubah ya menjadi sekolah. Sekolah. Jurusan. Nomor HP. Dan terakhir adalah alamat. Oke, di sini kita kasih komentar sedikit. Kita akan cek
apakah ada kiriman from dari metode post. Di sini kita kasih sedikit komentar juga. Fungsi untuk mencegah inputan karakter ke database. Oke. Nah, habis itu kita membuat lagi codingan PHP-nya untuk menampilkan, untuk ngepost. Kita menggunakan insert into peserta. Kita panggil dulu SQL-nya. Kita tulis insert into tabel peserta berdasarkan nama, sekolah, jurusan, nomor HP, alamat. Kita kasih value di sini. Kita buka kurung lagi di sini. Kita kasih nama, sekolah, jurusan. Oh, sini kurang. Jurusan. Kita kasih lagi nomor HP. Kasih koma. Alamat yang terakhir. Oke, sudah ya kawan-kawan di sini. Oke. Oh, di sini yang ini salah. Kita tutup. Nah, di sini kita kasih komentar query input menginput data ke dalam tabel anggota. Oke. Selanjutnya yang untuk mengeksekusinya kita kasih hasil MySQL query oke, kasih terus SQL. Next kita tutup. Di sini kita kasih komentar mengeksekusi atau menjalankan query di atas. Nah, selanjutnya menentukan perbandingan. Kita gunakan if. Kita panggil hasil. Kita buka awal dan headernya kita kasih header location index PHP. Kita tutup. Dan jika salah, nanti kawan-kawan kita akan membuat file lagi. Kita echo menampilkan div class. Kita kasih classnya Danger. Data gagal disimpan. Kita tutup divnya. Div. Oke. Kita tutup. Oke kawan-kawan. Kita cek. Oke, sebelum lanjut saya akan menjelaskan ini apa, ini apa, ini apa ya.
Nah, yang pasti untuk yang pertama adalah function input data. Ini adalah fungsi PHP yang digunakan untuk membersihkan karakter atau mencegah inputan karakter yang tidak sesuai, misalnya karakter khusus yang dapat menyebabkan kesalahan keamanan. Fungsi ini menghapus spasi di awal dan akhir string, menghapus karakter backslash, dan mengkonversi karakter khusus menjadi entitas HTML. Fungsi ini digunakan untuk membersihkan data yang diinputkan sebelum disimpan ke database. Nah, ini adalah database-nya. Dan yang kedua adalah if server request method sama dengan post. Ini adalah kondisi untuk memeriksa apakah ada kiriman data dari from menggunakan metode post. Untuk nama input, sekolah input, jurusan input, nomor HP input, alamat input, ini adalah variabel untuk digunakan menyimpan data setelah melewati fungsi input. Selanjutnya adalah SQL ya kawan-kawan. SQL insert into peserta. Ini adalah perintah SQL untuk menginsert atau menyimpan data peserta ke dalam tabel peserta dalam database. Data yang akan disimpan berasal dari variabel-variabel yang telah diinputkan sebelumnya, yaitu ini adalah nama, sekolah, jurusan, nomor HP, dan alamat. Untuk hasilnya adalah hasil query con, SQL. Ini adalah perintah untuk mengeksekusi query SQL di atas dengan menggunakan koneksi database yang telah dibuat sebelumnya. Hasil dari query akan disimpan ke variabel hasil. Nah, dan jika hasil untuk ini if hasil ini adalah kondisi untuk mengecek apakah query untuk input data peserta berhasil dijalankan atau tidak. Jika berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman indeks PHP kawan-kawan. Yang selanjutnya, jika gagal, nanti akan menampilkan pesan data gagal disimpan, akan ditampilkan dalam bentuk kotak peringatan atau alert berwarna merah. Selanjutnya kita cek ya untuk hasilnya. Di sini seharusnya sudah benar ya kawan-kawan. Sini kita cek. Oke, sudah sesuai ya. Coba kita membuat data ke indeks PHP dari dahulu. Tambah data. Kita masukkan nama hasjat. Saya masukkan negeri 1 Tebas. Tulisannya teknologi dan jaringan. Teknologi TKJ, teknologi jaringan. Nomor HP-nya kita inputkan ini saja. Alamatnya di Tebas, Jalan, Jalan Veteran. Oke, seharusnya sudah benar ya. Input. Oh, di sini belumnya create. Coba kita ke satu dulu. Ke indeks PHP. Seharusnya sudah benar ya kan. Oh, di sini kita kasih. Oh, di sini masih ada. Di sini kasih text area. Oke. Terus, oke. Text area. Oh, ini bukan, oh, ini salah ya. Di sini text area. Text area. Untuk namanya kita kasih alamat dan ID-nya. Saya kasih ID-nya. Untuk ini kita kasih ID-nya jangan ya, jangan. Kita kasih kelas dulu.
from control. Untuk row-nya kita kasih 5. Oh tadi salah ya, 5. Oke, sini kasih place holder. Masukkan alamat. Ini kita hapus saja. Kita kasih curate. Dah. Ini seharusnya sudah selesai ya. Oke, kita Ctrl Z. Tambah data, nama, SMK, bebas. Kita cek kesalahannya. Coba kita perhatikan lagi. Oh, di sini kelebihan. Terus ini kita kurang ya. Coba kita Ctrl S, kita save, kita cek hasilnya. Kita ke create PHP ya. Create PHP. Press. Ini hasilnya kawan-kawan. Oke, seharusnya kita masukkan nama. Tebas. Kita akan tebas sungai. Seharusnya berhasil sih. Oke, oh ini ada error di halaman line 65. Kita cek ya di indeks PHP-nya. Halaman 60 di yang 65. Oh, di sini kita kurang kasih ini ya. Oke, kita Ctrl S. Set. Terus di yang delete. Oke, delete sini. Ini kan untuk update ya. Terus untuk delete nih. Delete. Seharusnya sudah benar sih. Kita cek lagi ya kawan-kawan. Kita cek lagi. Mungkin di sini saya tidak ada yang error tadi, ternyata yang kita membuat tabel di sini adalah A-nya adalah huruf besar dan yang diinputkan di sini adalah A-nya huruf kecil. Jadi di sini saya membetulkan database-nya, data tabelnya menjadi ini. Kita kecilkan ya kawan-kawan. Oke, selanjutnya setelah lama-lama saya mencari errornya, ternyata dapat juga kawan-kawan. Di sini saya ubah menjadi alamat. Di sini saya temukan itu kan insert into peserta, values, nama, dan di sini saya mengubah database-nya, kemudian saya menambahkan code PS, dan untuk field-nya saya masih tetap ada ID peserta, nama, sekolah, jurusan, nomor HP, dan alamat. Dan inilah dia kawan-kawan untuk codingannya yang betul. Silakan kalau kawan-kawan ingin mengikuti, silakan ikuti. Dan ini dia untuk folder bitnya. Kawan-kawan kalau mengikutinya silakan. Nah, selanjutnya kita akan membuat folder update ya kawan-kawan. Di sini kita akan folder update PHP. Oke kawan-kawan, pertama-tama kita menggunakan HTML terlebih dahulu. Jangan lupa di sini kita kasih title dengan title from pendaftaran anggota. Terus link bootstrapnya jangan lupa kita kaitkan. Di sini kita ambil
di download. Kalian ambil yang ini saja, oke, atasnya ini kita copy, kita taruh di sini di bagian head, di dalam head. Selanjutnya kita membuat tabelnya. Oke, ini kita kasih div plus dengan container. Setelah kita membuat div-nya, kita buat untuk head H2-nya kita kasih update data. Setelah itu kita buat from-nya kawan-kawan, from action-nya kita kasih php echo html special charts kurung server php so kita tutup. Untuk metodenya kita kasih post method dengan post. Oke, setelah itu di sini kita kasih menggunakan from div plus group ya, div plusnya from group, oke. Setelah itu kita kasih label dengan nama oke. Setelah itu inputnya kita teks, type text-nya teks, namanya nama, kelasnya kita kasih from control, placeholder-nya kita kasih masukkan nama, required ini wajib diisi ya kawan-kawan. Required, oke. Untuk di sini sudah cukup betul ya. Oke, kita copy. Untuk di sini kita kasih sekolah, namanya name-nya sekolah, masukkan nama sekolah. Habis itu di sini adalah jurusan, kita kasih name-nya jurusan ya kawan-kawan, masukkan jurusan. Ini enggak huruf besar ya, huruf besar. Nomor HP, name-nya kasih nomor HP, from control placeholder, masukkan nama, masukkan nomor HP. Oke. Oh, kurang ya, di sini masih ada search-nya, ada alamat. Kita masukkan terlebih dahulu. Alamat susah dikasih ini yang kita kasih titik. Oke, lanjut, name-nya kita
kasih alamat juga. Di sini masukkan alamat. Oke. Oh, di sini untuk inputnya text area ya. Text area. Namanya alamat. Untuk ID-nya kita hapus. Untuk lebarnya kita kasih 5. Kelasnya, untuk kelasnya kita kasih nama from control. Oke. Selanjutnya placeholder ya. Placeholder. Sini masukkan alamat. Wajib diisi ya. Untuk alamat kita kasih req red. Oke, sudah. Coba kita Ctrl S. Ini kita ke update ya. Oke, ini hasilnya. Untuk update data. Selanjutnya kita masuk ke codingan PHP-nya ya. Kalau dilihat kawan-kawan, di sini tampaknya masih ada yang kurang. Di sini seharusnya ada tombol submit ya. Kita kasih terlebih dahulu, setelah itu kita lanjut ke codingan PHP-nya. Di sini buttonnya kita kasih type-nya submit. Untuk name-nya juga submit. Dan untuk class-nya btn primary, itu untuk warnanya warna biru. Submit. Oke, kita cek. Oke, di sini tampaknya masih tidak ada jarak ya di sini kawan-kawan. Sini kita kasih margin tabnya di kelas di dalam sini kasih 2. Oke, sudah cukup. Oh iya, untuk ininya masih kurang ya, masih ada input satu lagi. Di sini input types-nya hidden. Dan untuk name-nya ID peserta. Untuk value-nya kita kasih nilai PHP echo data is data ID peserta. Kita tutup. Oke. Cek. Oke, ada yang salah, yang 40. Oke, di sini ada yang kurang. Kita kasih tutup dulu. Ctrl S. Oke, sudah ya kawan-kawan. Selanjutnya lanjut ke codingan PHP. Di sini kita masuk koneksikan terlebih dahulu. Kasih di bawah ini aja. Kasih koneksi PHP.
aplikasi PHP. Tutup. Kita lanjut lagi ke functionnya, kawan-kawan. The function, sebenarnya di function sudah saya jelaskan ya, apa itu function, untuk apa artinya. Nanti di sini data, mungkin data, tutup. Kita copy. Di sini kita isikan strip specialist. Oke, selanjutnya kita di sini kita isikan HTML. Selanjutnya kita tutup dengan return data. Return variabel data. Setelah ini kita lanjut ke fungsi get-nya ya kawan-kawan, fungsi if. If iset, jangan lupa get. Oke, get-nya ID peserta. Buka kurung di sini. Bukan di sini ya kawan-kawan. Di slide ini. Kita tulis ID peserta. Peserta input. Kita kasih get sini. ID peserta. Oke. Kita tutup. Masukkan lagi SQL-nya. SQL. Select from tabel peserta ya, dimana ID peserta sama dengan ID peserta. Tutup. Hasil sama dengan MySQL query. Kita isikan count sama koma SQL. Oke, kita tutup. Data sama dengan MySQL fetch kurung hasil. Nanti akan saya jelaskan setelah codingan ini selesai ya kawan-kawan. Selanjutnya kita tutup. Oh, di sini kita kasih komentar sedikit supaya nanti mudah dipahami. Fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Dan untuk ini, untuk mengecek apakah ada nilai yang dikirim menggunakan metode get dengan nama ID peserta. Selanjutnya kita akan ke codingan untuk mengecek from-nya ya. Kita cek if dengan server request method request method.
sama dengan di sini post. Oke, buka kurung di sini kita kawan-kawan. ID peserta, variabel ID peserta sama dengan ml kurung kita post, tampilkan ID peserta. Kita tutup di sini. Selanjutnya kita ke variabel nama sama dengan input, buka kurung kita post, kurung dengan nama, kita copy kawan-kawan. Oke, kita copy, cukup ya, cukup. Oke, di sini kita masukkan sekolah, kita isi sekolah juga. Sini kita isikan jurusan, sini isikan jurusan juga kawan-kawan. Di sini juga, di sini ada nomor HP. Oke, di sini kita isikan juga nomor HP. Dan terakhir adalah alamat. Ini kita isikan alamat. Oke kawan-kawan, selanjutnya adalah untuk query-nya. Kita ke query SQL dengan untuk mengupdate tabelnya kita perintahkan ini ya, update peserta. Kita set nama sama dengan nama, sama dengan nama sama dengan nama. Oke, kita isikan, kawan-kawan dikasih koma. Untuk ini kita copy saja biar cepat ya, nama. Nah, untuk sini kita ubah nama sekolah ini menjadi sekolah juga. Ini jurusan, kita kasih jurusan juga di sini. Di sini nomor HP, kita kasih nomor HP juga. Sorry ya, itu ada WhatsApp masuk. Di sini kita itu nomor HP. Sini ada nama, kita ganti alamat. Jangan lupa kita tutup, ini tekan dulu. Di sini kita tekan where, di mana ID peserta sama dengan ID peserta. Oke kawan-kawan, di sini sudah ya. Di sini untuk mentugaskan untuk update tabel. Oke, di sini kita kasih komentar sedikit supaya di sini kita kasih komentar sedikit ya kawan-kawan. Di sini kita kasih cek apakah ada nilai yang dikirimkan. Oh, ini bukan ya. Kita kasih cek apakah ada kiriman dari metode post. Di sini kita kasih komentar juga query update data pada tabel peserta anggota. Tabel peserta, tabel anggota tidak apa-apa ya kawan-kawan.
Ini hanya komentar. Selanjutnya kita membuat untuk variabel hasil sama dengan MySQLi query con SQL. Kita kasih. Selanjutnya perbandingannya if hasil sama dengan buka kurung, untuk lokasinya header, locationnya index PHP ya teman-teman, index PHP. Else, dan jika salah nanti akan menampilkan yang namanya data gagal disimpan. Ini kita buat terlebih dahulu. Alert danger. Data gagal disimpan. Oke, kita tutup div-nya. Oke. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang codingan ini ya. Sebelum fungsinya ini apa ya kawan-kawan. Di sini saya akan menjelaskan ulang kawan-kawan apa itu function, iset, terus ini apa. Saya akan jelaskan satu-satu walaupun tadi saya sudah jelaskan. Mungkin kawan-kawan ada yang lupa, sini akan saya jelaskan kembali. Nah, di sini saya akan pertama-tama menjelaskan tentang function input data. Ini adalah fungsi PHP yang digunakan untuk membersihkan dan mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Misalnya karakter khusus yang dapat menyebabkan masalah keamanan. Fungsi ini menghapus spasi di awal dan akhir string, menghapus karakter backslash, dan mengkonversi karakter khusus menjadi entitas HTML. Fungsi ini akan digunakan untuk membersihkan data yang diinputkan sebelum disimpan ke database. Selanjutnya kita ke fungsi ini. If server request method post ya kawan-kawan. Dan untuk if iset agi peserta ini sudah dijelaskan juga, langsung kita langkau ya. Di sini saya akan menjelaskan if server request method post. Ini adalah kondisi untuk memeriksa apakah ada kiriman data dari from menggunakan metode post. Nah, selanjutnya ini tidak perlu ya, ini cuma ada variabel, terus melewati fungsi, ini namanya nama. Selanjutnya kita ke if hasil. Oke. Dan query juga, dan SQL inset update. Sini adanya update ya. Di sini kita berfungsi untuk mengupdate kawan-kawan. Mana kita akan update nama, sekolah, jurusan, nomor HP, alamat berdasarkan ID pesertanya. Nah, untuk selanjutnya adalah hasil. Hasil ini adalah perintah untuk mengeksekusi query SQL di atas menggunakan koneksi database yang telah dibuat sebelumnya. Hasil dari query akan disimpan pada variabel hasil. Jika kondisinya untuk menyimpan data berhasil dijalankan atau tidak, maka akan diarahkan ke halaman indeks PHP dan jika itu berhasil. Dan jika penyimpanan data peserta gagal, nanti akan menampilkan pesan data gagal disimpan, akan ditampilkan dalam bentuk kontak peringatan berwarna merah.
Selanjutnya kita mengetesnya dulu ya kawan-kawan, apakah codingan ini berhasil. Kita ke sini, kita perpendek PHP terlebih dahulu. Kita update untuk data Arif. Oke, ada yang salah di line 49 di variabel hasil. 49. Oke, di sini sepertinya kurang tutup ya. Kita cek lagi. Nah, sudah berhasil. Kita cek di sini update. Masukkan namanya menjadi versi Fernando. Usernya kita ubah menjadi multimedia, nomor HP-nya kita ubah, alamatnya kita ubah menjadi Tebas. Submit. Oke, di sini sudah berhasil ya kawan-kawan. Kita mengeceknya terlebih dahulu. Lagi-lagi kita tambahkan data atas nama saya sendiri lagi. SMK Teknik Lingkungan IPA ini Tebas Sungai. Submit. Oke, di sini kita coba mengupdate-nya. Kita ubah menjadi Tebas. Nomor HP-nya ini kita tekan, kita ubah jadi multimedia. Sekolah saya tetap Hasjat. Submit. Sudah berubah ya kawan-kawan di sini. Kita akan mencoba mendelete data-datanya. Kita coba sekali-kali delete. Oke, berhasil ya kawan-kawan. Sekian tutorial dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, kesalahan tutorial yang saya berikan, mungkin itulah hanya saja kemampuan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.